Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kali ini. Nah, kira-kira mau belajar apa sih kita hari ini? Kita lihat. Di sini ada beberapa gambar. Ada kubik, ada jam, ada tempat tisu, ada kardus. Kemudian ada akuarium, ada penghapus, ada tempat minuman dingin, dan juga ada televisi. Nah, jika kita lihat gambar di atas, materi pembelajaran kita hari ini apa? Yuk, ada yang tahu nggak? Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai bangun ruang sisi datar, tepatnya pada kubus dan balok. Nah, apa sih sebenarnya manfaat kita mempelajari kubus dan balok? Di sini ada 3 hal, yaitu yang pertama, kita itu pasti nanti dapat memahami nih ciri-ciri bangun ruang kubus dan balok. Kemudian yang kedua, kita dapat menemukan luas permukaan kubus dan balok yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Contohnya, misalnya kita akan membuat akuarium, ya, kemudian diisi air. Nah, itu kita bisa mencarinya melalui luas dan juga melalui volume kubus dan balok yang juga berkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, jika kalian ingin tahu manfaatnya, kita harus pelajari satu persatu. Nah, yang pertama, kita akan bahas dulu bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Nah, di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Dari ayat tersebut, ini juga berkaitan dengan salah satu bangun ruang sisi datar, ya, termasuk untuk kubus dan balok, bahwa semua yang ada di alam ini itu sebenarnya sudah ada ukurannya loh. Allah itu menciptakan semua yang ada di muka bumi ini itu sudah ada ukurannya, sudah ada hitungan-hitungannya, ada rumusnya, atau juga ada persamaannya. Contohnya, misalnya, yaitu kita mau membuat akuarium. Nah, sebelumnya kita harus mengukur dulu dong akuariumnya itu, supaya apa? Supaya nanti ketika diisi air, airnya tidak kepenuhan, atau ketika airnya diisi itu akuariumnya tidak pecah. Dan jadi untuk melakukan segala sesuatu itu sudah ada ukurannya dengan serapi-rapinya. Itu ya salah satunya. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama, apa saja ya ciri-ciri balok? Kalian pasti sudah mengetahui, karena ini adalah pelajaran ketika kalian SD, ya. Dimana balok memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, memiliki 12 rusuk. Memiliki 8 titik sudut. Memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 12 diagonal bidang, dan memiliki 6 bidang diagonal. Itu ciri-ciri balok. Nah, kalau misalnya ciri-ciri kubus, apa saja ya kira-kira ciri-ciri kubus? Ciri kubus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Kalau balok itu bentuknya persegi panjang. Kalau kubus bentuknya persegi. Memiliki 12 rusuk. Memiliki 8 titik sudut. Memiliki 4 diagonal ruang. Memiliki 12 diagonal bidang. Dan memiliki 6 bidang diagonal. Hampir sama ya, hanya bedanya adalah bentuk dari sisinya saja antara kubus dan balok. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring balok. Jadi, ketika kita ingin membuat suatu balok dari sebuah kertas karton, kita bisa membuat terlebih dahulu nih jaring-jaringnya. Ini di sini ada banyak sekali ya. Misalnya yang pertama ini bisa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi banyak sekali bentuk jaring-jaring balok ini ya.
Kemudian ini juga ada gambar jaring-jaring kubus. Nah, jadi jaring-jaring kubus itu bukan hanya satu, tapi ada berbagai banyak ragam bentuknya ya yang bisa kita buat untuk jaring-jaring kubus. Nah, kita akan lanjut nih untuk memahami luas permukaan dari balok. Luas permukaan balok itu merupakan jumlah luas semua sisi balok. Ya, jadi ingat luas itu adalah jumlah luas semua sisi balok. Jadi bisa kita hitung sisi-sisinya, kemudian kita jumlahkan. Nah, di mana nanti luas permukaan balok itu? Nah, kalian tahu kan bahwa balok itu memiliki panjang, kemudian memiliki lebar, dan juga memiliki tinggi. Jadi, luas permukaan balok itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Yang bisa kita tuliskan rumusnya yaitu 2 dikali PL dikali PT dikali LT. Dan kita juga dapat menghitung luas permukaan sisi tegak balok yang merupakan jumlah luas sisi tegak balok. Yaitu karena sisi balok itu tegaknya ada 4, maka 2 PT ditambah 2 LT. Atau lebih tepatnya yaitu 2 T dikali P ditambah dengan L. Ini adalah salah satu gambar balok. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini ada panjangnya, kemudian ada lebarnya, kemudian ada tingginya. Jadi paham ya, mana itu panjang, mana itu lebar, dan mana itu tinggi. Oke, itu adalah rumusnya. Nah, kita coba yuk aplikasikan rumus yang tadi ke dalam bentuk soal. Contohnya seperti ini. Wina akan membungkus sebuah kado berbentuk balok dengan kertas kado. Panjang kado tersebut yaitu 20 cm, lebar kadonya 14 cm, dan tingginya 10 cm. Tentukan luas kertas kado minimal yang digunakan untuk membungkus kado tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Di sini kita lihat ada panjang kado. Oh, berarti panjangnya sama dengan 20 cm. Kemudian lebar kado, yaitu lebarnya adalah 14 cm. Dan ada tinggi kado, yaitu 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah ya sudah pasti luas kertas kado minimal, berarti minimal yang harus Wina pakai ya untuk membungkus kertas kado. Boleh maksimal? Boleh. Nah, kita jawab. Untuk menentukan luas permukaan kado sama dengan luas minimal kertas kado ya. Jadi luas kertas kado itu sama dengan luas permukaan kertas kado. Sehingga nanti luas permukaan kado atau di sini Ibu singkat sebagai LP kado yaitu 2 dikali P panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. 2 dikali P panjangnya 20 dikali L lebarnya 14 ditambah P panjangnya 20 dikali T tingginya 10 ditambah L lebarnya 14 dikali T tingginya adalah 10 ya. Jadi harus dihafal mana panjang, mana lebar, mana tinggi. Nah, kita kalikan LP itu tadi ya luas permukaan. 2 dikali 20 kali 14 yaitu 280. Kemudian 2 dikali 10 yaitu 200 ditambah 14 kali 10 yaitu 140. Kalau ketiganya kita jumlahkan menjadi 2 dikali 620 sehingga luas permukaan kado yaitu 1240 cm persegi. Nah, satuan luas jangan lupa untuk memakai persegi ya, tanda persegi.
Jadi, luas kertas kado yang dibutuhkan Wina itu adalah 1240 cm persegi. Cukup mudah kan? Oke, untuk soal yang selanjutnya itu ayah membuat kolam ikan berbentuk balok yang berukuran 4 meter dikali 2 meter dikali 1 meter. Dinding dan alas kolam akan dipasang keramik yang berukuran 20 dikali 20 cm. Berapa banyak keramik yang dibutuhkan? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu panjang kolam 4 meter. Di sini kita rubah dulu ke dalam cm. Kenapa? Karena keramiknya yaitu ukurannya adalah cm. Nah, lebarnya 2 meter. Kita rubah ke cm jadi 200 cm. Tingginya 1 meter menjadi 100 cm. Nah, yang ditanyakan keramik yang dibutuhkan. Kita jawab dulu. Kita cari dulu alasnya, ya. Alasnya itu kan bentuknya balok. Balok itu kan alasnya persegi panjang. Berarti kita pakai rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar, panjangnya 400, lebarnya 200. Kalau kita kalikan menjadi 80.000 cm persegi, ya ini cm persegi. Nah, kemudian setelah menghitung luas alas, kita menghitung dinding dengan luas permukaan sisi tegak dari balok. Ya, ada 4. Berarti sisi tegak dari balok itu luas permukaan 4 dinding, yaitu di sini Ibu singkat menjadi LP, luas permukaan 2 dikali tinggi dikali panjang ditambah lebar. Kita tinggal substitusi saja angkanya. 2 dikali tinggi yaitu 2 dikali 100 dikali 400 tambah 200. 2 dikali 100 200, 400 ditambah 200 hasilnya 600. Ketika kita kalikan menjadi 120.000 cm persegi. Nah, selanjutnya kita menghitung luas dari keramik. Karena keramik yang berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Sisinya 20, berarti 20 dikali 20, maka hasilnya 400 cm persegi. Nah, barulah kita mencari banyaknya keramik dengan cara luas alas kolam ditambah luas permukaan 4 dinding dibagi dengan luas keramik. Banyaknya keramik menjadi luas alas kolam, yaitu 80.000 ditambah luas permukaan 4 dinding, itu ada 120.000 dibagi luas keramiknya adalah 400. Ketika kita jumlahkan dan kita bagi menjadi 400, hasilnya adalah 500. Jadi banyaknya keramik yang dibutuhkan yaitu ada 500 buah, ya. Ini 500, ya. 500 buah keramik. Next, tadi sudah balok, sekarang kita ke luas permukaan kubus. Nah, kita harus memahami dulu nih luas permukaan kubus. Ini gambar kubus. Luas permukaan sebuah kubus dan menyatakan jumlah luas ke-6 sisi kubus tersebut. Ya, jadi untuk menentukan luas permukaan kubus itu menyatakan jumlah luas ke-6 sisi kubusnya. Kalau tadi balok itu menjumlahkan semua luas dari sisi-sisinya. Kenapa tinggal menjumlahkan ke-6 sisi kubus? Karena kubus itu memiliki panjang yang sama atau memiliki rusuk yang panjangnya sama. Nah, jika panjang rusuk atau sisi kubus sama dengan S, jadi rusuk itu kita simbolkan dengan S. Kalau tadi di balok itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau di kubus itu ada yang namanya sisi atau rusuk. Maka luas masing-masing sisi persegi tersebut, nah ini kan semuanya persegi ya di dalam kubus, maka rumusnya adalah S kuadrat. Tetapi karena kubus memiliki 6 sisi, maka rumusnya jadi 6
S kuadrat. Jadi luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6S kuadrat. Tetapi kalau misalnya kita mau hitung sisi tegak dari kubus, ya sisi tegak berarti ada 4 dong, maka rumusnya bukan 6 tetapi 4S pangkat 2 ya. Jadi ini nanti akan ada 2 rumus tergantung soalnya apakah yang ditanya luas permukaan kubus atau yang ditanya itu luas permukaan sisi tegak dari kubus. Nah, gimana ya caranya mengaplikasikan ke dalam soal? Contohnya di sini kita lihat. Sebuah box kayu dibuat dalam bentuk kubus dengan panjang rusuk 12 meter. Jika seluruh permukaan box tersebut akan dicat dengan biaya Rp500 per meter persegi, berapa ya biaya yang diperlukan? Kita perlu menulis apa yang diketahui. Di sini ada yang namanya rusuk. Kalau kita simbolkan menjadi S. S-nya itu adalah 12 meter. Kemudian ada biaya pengecatannya yaitu Rp500 per meter persegi. Nah, yang ditanyakan adalah berapa ya biaya pengecatan seluruh box yang akan dibuat. Oke. Di sini kita kan mau mengecat nih. Kalau mau ngecat box otomatis semua permukaannya dong dicat. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencari luas permukaan dari box tersebut, yaitu pakai rumus kubus ya, 6 dikali S pangkat 2. Rumusnya adalah 6 dikali 12 dikali 12 karena sisinya itu 12. Ketika kita kalikan hasilnya menjadi 864 meter persegi ya. Nah, bukan hanya itu, kita harus mencari biayanya dengan cara yaitu mengalihkan antara luas permukaan dengan biaya pengecatan per meter persegi ya. Luas permukaannya atau LP ya, LP tadi ini luas permukaannya yaitu 864 dikali 500, hasilnya menjadi Rp432.000 satu box kayu ya. Jadi itu biayanya. Nah, jadi biaya pengecatan box kayu tersebut sebesar Rp432.000. Ya, kita akan coba untuk soal selanjutnya yaitu mengenai biaya memelester sebuah kolam renang. Berapakah biaya pemlesteran pada keempat dinding dan lantai sebuah kolam renang yang berbentuk kubus dengan rusuknya berukuran 22 meter? Jika biayanya yaitu Rp3.000 per meter persegi. Nah, kita harus tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yang ini rusuk. Rusuk itu simbolnya sama S ya, sama seperti tadi S yaitu 22 meter. Dengan biaya pemlesterannya per 1 meter persegi yaitu adalah Rp3.000. Yang ditanyakan berapa kira-kira pemlesteran 4 dinding dan lantai dari kolam renang tersebut. Kita jawab yang harus kita cari yaitu yang pertama adalah luas permukaan 4 dinding ya, karena dindingnya akan diplester, ada 4 dindingnya. Menjadi rumusnya adalah 4 dikali sisi kuadrat. Ya, 4 dikali S dikali S, artinya 4 dikali rusuknya 22, menjadi 4 dikali 22 dikali 22. Kalau kita kalikan hasilnya menjadi 1936 meter persegi. Itu luas permukaan 4 dinding. Ya, selanjutnya karena lantainya juga mau diplester, kita harus cari dulu luas lantai. Karena di sini kubus berarti alasnya itu bentuknya persegi. Rumusnya adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2. Karena sisinya 22, maka rumusnya 22 dikali 22. Kalau kita kalikan hasilnya menjadi 484 meter persegi. Nah, luas permukaan yang diplester itu adalah jumlah dari luas permukaan 4 dinding ditambah luas lantai. Luas yang diplester yaitu 1936 meter persegi ditambah 484 meter persegi. Jadi, luas permukaan yang diplester adalah 2420. Nah, kita tinggal menghitung biayanya. Kira-kira biayanya berapa?
Ketika biaya plasternya itu 3.000, kita kalikan dengan luas permukaan yang diplester tadi yaitu 2.420, dan total yang kita dapatkan adalah 7.260.000. Wah, cukup mahal juga ya untuk memplaster kolam renang ini seluas 2.420 meter persegi, yaitu total yang akan dikeluarkan atau biaya yang akan dikeluarkan yaitu 7.260.000 rupiah. Oke, selanjutnya volume kubus dan balok. Kita mempelajari terlebih dahulu volume dari balok, di mana balok ini memiliki panjang, kemudian memiliki lebar, dan juga memiliki tinggi dengan ukurannya yang berbeda. Ya, maka nanti kita akan menemukan volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, di mana P-nya panjang, L-nya lebar, T-nya itu adalah tinggi. Nah, kita aplikasikan ke sebuah soal. Sebuah gudang berukuran 40 meter dikali 25 meter dikali 15 meter. Kalau kita lihat di sini, setiap ukurannya berbeda. Kalau ada seperti ini, artinya gudang tersebut bentuknya adalah balok, ya. Sudah pasti bukan kubus, karena bentuk ukurannya berbeda-beda. Nah, gudang tersebut akan dimasukkan peti kayu dengan ukurannya 1,5 meter dikali 1,25 meter dan 0,5 meter. Berapa jumlah maksimum peti kayu yang disimpan dalam gudang? Nah, kita berarti di sini nanti akan mencari berapa volume gudang dan berapa volume peti. Yang diketahui dulu, ukuran gudangnya yaitu panjangnya 40 meter, lebarnya 25 meter, dan tingginya 15 meter. Sedangkan ukuran petinya yaitu panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1,25 meter, dan tingginya 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah jumlah maksimum peti yang masuk ke dalam gudang. Ya, kita harus cari dulu volume gudang menggunakan rumus volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 40 dikali lebarnya 25 dikali tingginya 15. Kalau kita kalikan semuanya, kita akan memperoleh volume gudang yaitu 15.000 meter kubik. Ya. Kemudian setelah mencari volume gudang, kita mencari volume peti. Karena petinya juga panjang, lebar, dan tingginya itu berbeda, maka kita gunakan rumus volume dari balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan angkanya. Panjangnya 1,5 dikali lebarnya 2,5 dikali tingginya 0,5. Kalau kita kalikan, hasil dari volume peti adalah 1,8775 meter kubik. Nah, dari sini jumlah maksimum peti yang akan dimasukkan ke gudang yaitu banyaknya peti sama dengan volume gudang dibagi volume peti. Ya, sudah pasti yang besar dibagi dengan yang kecil. Volume gudangnya adalah 15.000, sedangkan volume petinya 1,875. Sehingga nanti banyaknya peti yang akan kita dapatkan yaitu adalah 8.000. Wow, jadi jumlah maksimum peti yang masuk ke dalam gudang yaitu sebanyak 8.000 peti. Cukup mudah bukan? Atau agak sulit? Ya. Ini cukup mudah. Oke, selanjutnya next, soal yang kedua untuk volume balok. Sebuah kolam ikan mempunyai panjang 9 meter, lebar 6 meter, dan kedalamannya adalah 3 meter. Tentukan berapa liter air maksimum yang diisi ke dalam kolam ikan tersebut. Ya, di sini berarti kita juga masih membahas mengenai volume balok karena panjang, lebar, dan tingginya itu berbeda. Diketahui panjang kolam 9 meter, lebar kolam 6 meter, dan tinggi kolam 3 meter. Banyaknya air dalam kolam, artinya berapa banyak atau berapa liter air yang akan dimasukkan ke dalam kolam ikan. Kita harus tahu dulu volume dari kolam tersebut. Karena bentuknya balok, maka kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Ini cukup mudah sekali ya, sebenarnya hanya mengulang saja. Ini adalah pembelajaran SD, tapi ketika ke SMP soalnya bukan lagi tentang bangunnya atau bentuk bangunnya, tetapi sudah bentuk soal cerita. Volume kolamnya panjangnya 9, lebarnya 6, tingginya 3. Berarti 9 kali 6 kali 3.
Ketika kita kalikan semuanya, kita dapatkan hasilnya itu 162 meter kubik untuk volume kolam. Nah, habis itu karena di sini yang ditanyakan adalah banyaknya liter air, kita lihat, masih ingat gak? 1 liter air itu sama dengan 1 desimeter, ya. 1 liter air itu sama dengan 1 desimeter. Nah, karena masih dalam bentuk meter kubik, maka kita rubah dulu menjadi desimeter kubik. Sehingga 162 meter kubik sama dengan 162.000 desimeter kubik. Kok bisa menjadi 162.000? Oke, tadi 1 liter itu 1 desimeter. Kalau kubik berarti dikali 1000, ya kan? 162.000 dikalikan dengan 1000. Jadi hasilnya menjadi 162 desimeter kubik. 162.000 desimeter kubik. Jadi jumlah maksimum air yang diisikan ke dalam kolam adalah 162 desimeter kubik atau 162 liter. Ya, cukup mudah. Oke, selanjutnya yaitu ada volume kubus. Di mana kubus ini adalah balok, tetapi yang panjang, lebar, dan tingginya itu memiliki ukuran yang sama panjang. Maka bisa kita tuliskan rumus volume balok, yaitu adalah sisi kali sisi kali sisi, di mana sisi ini menyatakan panjang dari rusuk. Ya, kalau di balok kan ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya, ya. Karena di kubus ini semua sisinya sama, maka panjang disebut sisi, lebar juga disebut sisi, dan tinggi juga disebut sisi. Maka ditemukan rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Kita coba ke contoh soal. Hitunglah biaya penggalian sebuah lubang berbentuk kubus yang panjang rusuknya 5 meter. Nah, jika biaya penggalian meter kubiknya adalah 5.000. Jadi kita akan hitung berapa biaya penggalian sebuah lubang. Yang diketahui yaitu rusuknya. Rusuknya atau S-nya yaitu 5 meter. Yang ditanyakan biaya penggalian. Kita akan mencari volume dari lubang tersebut karena kan digali, otomatis yang di dalamnya dong yang dicari. Ya, yang di dalamnya itu adalah volume. Rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125 meter kubik. Habis itu baru kita akan mencari biaya penggalian. Biaya penggaliannya yaitu volume lubang dikali biaya per meter kubik. Nah, volume lubangnya kan tadi 125 meter kubik dikali biaya per meter kubiknya itu 5.000. Kalau kita kalikan hasilnya jadi 625.000 rupiah. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk penggalian lubang tersebut sebesar 625.000 rupiah. Cukup mudah ya. Kalau menyimak dengan teliti dan fokus pasti mudah. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membangun dinding berbentuk kubus dengan panjang rusuknya itu 3 meter jika masing-masing batu batanya berukuran 20 cm dikali 9 cm dan dikali 5 cm. Wow, ini cukup mudah, tapi penghitungannya yang banyak saja. Di sini diketahui ada sebuah dinding bentuknya kubus, tetapi mau dipasang batu bata. Batu bata ini bentuknya bukan lagi kubus ya, bentuknya adalah balok. Nah, jadi nanti kita di sini akan menggunakan dua rumus kubus dan rumus balok. Diketahui dulu rusuknya atau S-nya 3 meter. Kita rubah ke dalam sentimeter. Kenapa? Karena baloknya ukurannya yaitu ukuran sentimeter. Ya. Kemudian panjang batu batanya adalah 20 cm, lebar batu batanya 9 cm, dan tingginya di sini, mohon maaf, tinggi ya. Ini adalah tinggi, salah ketik, harusnya tinggi. Ngetiknya malah jadi lebar. Tingginya yaitu adalah 5 cm. Nah,
Yang ditanyakan, berapa kira-kira banyak batu bata? Kita jawab, dinding. Dindingnya bentuknya kubus. Berarti kita harus cari dulu volume dari dinding. Rumusnya adalah S pangkat 3 atau S dikali S dikali S. Sisinya tadi 300 cm, maka 300 dikali 300 dikali 300. Hasilnya itu 27 juta. Ya, kemudian kita cari volume dari batu bata. Satu batu bata. Karena batu batanya berbentuk balok, maka pakai rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 20 dikali lebarnya 9 cm dan tingginya 5 cm. Kalau kita kalikan, volume satu batu bata yaitu 900 cm kubik. Nah, karena yang dicari banyak batu bata, maka volume dinding dibagi volume satu batu bata. Volume dindingnya yaitu 27 juta dibagi volume satu batu batanya 900. Dan hasilnya adalah 30.000. Jadi, banyak batu bata yang dibutuhkan adalah 30.000 buah. Ya. Oh, cukup banyak sekali ya, 30.000 buah batu bata untuk membangun sebuah dinding yang berbentuk kubus. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, sudah mau belajar dengan fokus, sudah mau belajar dengan teliti, sudah mau belajar dengan sabar ya. Mohon maaf jika tadi Ibu ada salah ketik atau salah penjelasan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.